Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sehat semua? Sehat. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Naila, siapkan. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri semuanya. Da Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Semangat ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Ya. Sebelum ke tujuan pembelajaran, Ibu mau bertanya. Jika kamu ingin merayakan ulang tahun, ya, apa yang akan kamu lakukan? Ya, Gamar. Menyiapkan makanan. Menyiapkan makanan. Ada lagi? Rangga? HP buat musik. Oh, HP buat musik. Lintang? Hadiah. Ara? Dekorasi. Akila? Kado. Kue ulang tahun. Betul. Ada lagi? Apa, Ufa? Lilin. Ada lagi? Sudah pernah ulang tahun? Dirayakan ulang tahunnya? Nah, itu semua ya harus direncanakan ya. Jadi direncanakan dari hal-hal yang kecil dulu ya. Temanya besar nih, ulang tahun ya. Nah, kamu buat bagian-bagian kecil apa saja yang dibutuhkan ya, yang harus dipersiapkan. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terlewat. Nah, tadi ya, rencana ulang tahun kamu itu termasuk berpikir komputasional. Ya. Ada yang sudah pernah dengar? Belum. Oke. Sebelum kita ke materinya, nah, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik memahami prinsip dasar komputasional. Ya, ada 4 prinsip dasar. Yang pertama dekomposisi, yang kedua menemukan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Oke. Tujuan yang keempat, peserta didik dapat memecahkan masalah sederhana menggunakan prinsip berpikir komputasional. Oke. Perhatikan ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman TC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cukup buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman.
Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa itu computational thinking atau berpikir komputasional? Ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematik. Sistematik artinya apa? Jadi berurutan, ya, agar masalahnya cepat selesai. Oke. Membantu manusia menggunakan langkah yang jelas, ya. Ada langkah-langkahnya atau urutannya, terstruktur dan bisa dijalankan dengan atau tanpa komputer. Jadi kalau di pikiran kalian sebelumnya coding, berpikir komputasional itu hanya bisa menggunakan komputer, hanya bisa menggunakan laptop, HP, ya. Ternyata berpikir komputasional bisa tanpa komputer. Dan ini sebenarnya sudah kalian laksanakan ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pecahkan masalah bersiap ke sekolah di pagi hari. Apa yang terjadi pada kalian saat akan bersiap ke sekolah di pagi hari? Gerabak-gerubuk, Bu. Siangan. Ngantuk. Apalagi? Nah, lihat. Dari masalah ini kita pecahkan dengan 4 prinsip tadi. Yang pertama apa? Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, kita lihat. Oke. Bersiap ke sekolah di pagi hari. Kita ambil, kita rincikan ya, lebih sederhana lagi. Pertama pasti bangun tidur. Kalau nggak bangun tidur gimana mau berangkat, ya. Kedua, merapikan tempat tidur. Ketiga, mandi dan gosok gigi. Ada yang mandi aja gosok giginya enggak? Ada enggak? Lalu memakai seragam. Sarapan pagi. Keenam, mengecek perlengkapan sekolah. Ketujuh, ini dekomposisi. Jadi dari tema ini ya, ada ini nih. Ya, sebelum berangkat sekolah ada ini dulu. Apakah bangun tidur langsung berangkat? Tidak. Ada nggak yang seperti itu? Tidak. Ini namanya dekomposisi. Jadi memecah masalah ini menjadi lebih sederhana. Oke. Yang kedua, polanya, pengenalan polanya. Dari kegiatan harian di rumah, temukan pola aktivitas yang berulang setiap pagi. Pasti aktivitas ini kalian lakukan setiap hari. Sekolah berapa hari? 6. Ada yang 5, ada yang 6 ya. Nah, ini kamu lakukan 5 atau 6 hari. Berarti polanya sudah seperti itu terus, ya. Contohnya, pola aktivitas yang berulang, bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah. Yang kedua, setiap pagi kegiatan tersebut dilakukan secara berurutan. Hanya jenis sarapan atau waktu yang mungkin berbeda. Ada nggak bangun tidur langsung sarapan? Ada nggak yang urutannya bangun tidur langsung sarapan, baru mandi, baru berangkat sekolah? Enggak, ya. Berarti semua orang sama, ya. Polanya itu setelah bangun tidur itu mandi, setelah mandi sarapan, setelah sarapan untuk beribadahnya ini bisa dilakukan setelah mandi. Jadi kalian bangunnya subuh. Jadi habis mandi langsung sholat. Oke. Abstraksinya masih masalah yang sama ya. Dari seluruh kegiatan pagi hari, ambil informasi terpenting yang menunjukkan inti dari persiapan ke sekolah. Yang pertama, mandi. Yang paling penting mandi. Ya. Ada yang ke sekolah tidak mandi? Mandi semua. Memakai seragam, penting nggak? Membawa perlengkapan sekolah penting nggak? Siapa yang ke sekolah nggak mandi, nggak memakai seragam, nggak membawa perlengkapan sekolah? Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ada ya. Lalu baru berangkat sekolah.
Kegiatan seperti merapikan tempat tidur atau jenis sarapan bisa dianggap detail tambahan, ya. Jadi kita ambil yang intinya saja. Algoritmanya, ya. Bangun tidur, mandi dan gosok gigi, memakai seragam, ya. Sarapan, mengecek tas dan perlengkapan sekolah, berangkat ke sekolah. Oke. Penerapan di kehidupan, ya. Pertama, contohnya bisa menyusun resep makanan. Misalnya tadi bisa membuat teh manis, ya, urutannya langkahnya apa saja. Bisa menyelesaikan soal matematika. Makanya matematika harus ada caranya. Oke, ini Ibu ada LKPD, lembar kerja peserta didik, ya, yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Kelompoknya sudah dibagi, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok, ya. Nanti kalian kerjakan secara kelompok, diskusi bersama-sama. Kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Ayo kalian diskusikan, ya. Sebelum berdiskusi, lihat dulu di LKPD-nya, ya. Lembar kerja peserta didik, ya. Ada tujuannya, ya. Nah, pertama ada nama anggotanya, kalian tulis nama anggota kelompok kalian di sini. Lalu ada tujuannya, peserta didik mampu menyelesaikan misi kelas yang hilang kerapiannya dengan prinsip berpikir komputasional, ya. Oke. Tujuan misinya adalah, ya, yang pertama, mampu menemukan masalah yang ada di kelas kita sendiri, ya. Yang kedua, menggunakan 4 kekuatan super berpikir komputasional. 4 kekuatan supernya apa saja? Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, sekarang bisa kalian mulai diskusinya. Ya, diskusi. Oke, sudah semua selesai? Oke. Setelah selesai diskusi, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo maju. Kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kelompok kami. Diskusi dalam kelompok. Masalah-masalah kecil apa saja yang membuat kelas ini terlihat berantakan? Tuliskan 5 masalah sebagai petunjuk yang perlu dipecahkan. Ya, 5 masalah yang perlu dipecahkan apa saja? Petunjuk 1. Siswa-siswi kelas 6A membuang sampah sembarangan. Petunjuk 2, siswa-siswi kelas 6A jarang piket. Ya. Petunjuk 3, siswa-siswi kelas 6A tidak menjaga kebersihan kelas. Ya. Petunjuk 4, siswa-siswi kelas 6A tidak mengikuti aturan kelas. Petunjuk 5, siswa-siswi kelas 6A suka melempar-lempar kulit buah pisang dan jeruk. Ya. Jadi dekomposisinya ada 5, ya. Salah satunya adalah yang pertama, siswa-siswi 6A membuang sampah sembarangan. Adakah yang sama? Ya. Jadi petunjuk pertamanya, kenapa kelasnya kotor? Salah satunya adalah siswa-siswi membuang sampah sembarangan, ya.
Yang kedua, siswa-siswi kelas 6A jarang piket. Ya, sudah dibuat jadwal piketnya, tapi jarang piket. Itulah salah satu penyebab yang membuat kelasnya berantakan. Oke. Yang kedua, pengenalan pola. Siapa yang mau baca? Gantian? Gantian boleh nih, kamu yang pegang. Aku baca Ya, di mana? dari sini. Apakah Apakah ada masalah yang sering terjadi atau berulang tiap hari? Mengapa masalah ini terus terjadi? Ya. Jawaban kelompok. Ada alasannya adalah membuang sampah sembarangan dan jika tidak mengikuti aturan kelas dan suka melompat-lompat keluar dari buku. Ya, menurut kelompok 1 ya, apakah ada masalah yang sering terjadi atau berulang? Ya, masalahnya terus berulang. Menurut kelompok 1 ada, ya. Alasannya pertama, ya, membuang sampah sembarangan itu berulang-ulang kali. Sudah dikasih tahu, ya, sudah dinasehati tetap membuang sampah sembarangan. Yang berikutnya jarang piket. Di kelas ada jadwal piket tidak? Ada. Apakah masih ada siswa yang tidak mau piket? Ada, ya. Masih ada siswa yang tidak mau piket padahal sudah ditentukan jadwalnya. Oke, yang ketiga, abstraksi. Siapa yang mau baca? Ya. Baca pertanyaannya. Apa inti dari sebuah masalah ini? Coba pikirkan suatu penyebab utama yang membuat kelas berantakan. Jawaban kelompok. Tidak mengikuti aturan kelas. Ya. Abstraksinya satu masalah penting atau inti dari masalahnya adalah tidak mengikuti aturan kelas. Kelas itu punya aturan, ya, yang artinya harus diikuti oleh seluruh warga kelas, ya. Inti dari masalah kelas tidak rapi adalah tidak mengikuti aturan kelas. Oke, yang terakhir algoritmanya. Siapa yang membaca? Ya. Dari pertanyaannya. Buatlah rencana aksi algoritma yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan semua masalah kecil yang sudah kalian temukan. Langkah-langkah ini harus diterapkan oleh seluruh anggota kelas. Jawaban kelompok. Petunjuk satu. Langkah Langkah 1. 1, setiap siswa bertanggung jawab menata barang-barangnya sendiri setelah pelajaran selesai. Langkah 2, anggota piket hari itu memastikan semua sampah masuk ke tempat sampah. Langkah 3, siswa-siswi harus mengikuti peraturan di kelas. Yeah. Langkah 4, siswa-siswi memperbagus kelas. Langkah 5, siswa-siswi merapikan meja di kelas. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Sama semua? Sama semua tidak? Siapa yang mau memberi pendapat? Yang pendapatnya berbeda dengan kelompok 1? Sama semua ya? Oke, kita kasih tepuk salut dulu untuk kelompok 1 ya. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, kalian tadi sudah berdiskusi dengan kelompok kalian tentang permasalahan ini. Ya, gambaran kelas kalian, ya, gambaran kelas kalian yang kotor, berantakan sekali ya kelasnya. Ya, ada kertas berserakan, ada kulit pisang, ada bekas minuman, terus apa lagi? Bangku dan mejanya juga berantakan ya. Kalian tadi diminta menyelesaikan masalah ini. Ya, dengan cara berpikir komputasional, mencari dekomposisinya, pengenalan polanya, abstraksinya, dan algoritmanya. Siap? Sikut, sakit, sakit, sikut, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sikut, sikap. Oke, silakan duduk kembali ya. Ibu punya soal evaluasi 5 soal yang berkaitan dengan berpikir komputasional ya. Kalian kerjakan secara individu atau sendiri-sendiri. Oke, nanti Ibu kasih waktu cuma 5 menit ya. Oke, dikerjakan.
Kerjakan ya. Tidak boleh nyontek. Kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri. Siapa yang belum? Oke. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Oke, sudah selesai ya. Ya, ayo boleh dikumpulkan. Boleh dikumpulkan. Kumpulkan di sini ya. Ya, dikumpulkan. Ya, kalau sudah mengumpulkan, kembali ke tempatnya ya. Oke, silakan duduk kembali. Sudah. Oke. Tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Ya. Nah, kita bahas lagi ya. Tadi kita belajar apa sih? Ya. Tadi kalian belajar apa? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Oke. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Membantu manusia menggunakan langkah yang jelas, terstruktur, dan bisa dijalankan dengan atau tanpa komputer. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah menggunakan berpikir komputasional. Jadi kalau yang sebelumnya di pikiran kamu berpikir komputasional, ya, apa yang ada di pikiran kamu? Pertama, tentang komputer. Ternyata tidak, ya. Berpikir komputasional itu bisa pakai komputer ataupun tidak, ya. Nah, untuk hari ini kita belajar yang tidak menggunakan komputer. Tadi sudah dihadirkan masalah ya di LKPD, kelas yang kotor. Nah, kalian diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut secara komputasional. Mencari dekomposisinya, mencari pengenalan pola, mencari abstraksinya, dan mencari algoritma. Yang tadi Ibu sebutkan termasuk ya langkah-langkah atau prinsip utama dari berpikir komputasional. Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Pengenalan pola, mencari kesamaan atau kemiripan. Abstraksi, menyaring informasi penting, mengabaikan yang tidak perlu. Oke, algoritmanya menyusun langkah-langkah penyelesaian. Oke. Sebentar. Nah, refleksinya ya. Kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi berpikir komputasional? Ada yang mau ngasih pendapat? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi berpikir komputasional? Bagaimana perasaannya? Ada yang mau? Gak apa-apa, angkat tangannya. Gamar, perasaannya gimana setelah mempelajari materi berpikir komputasional?
seru dan menyenangkan karena mengetahui hal-hal baru. Ya, seru dan menyenangkan karena mengetahui hal-hal baru ya. Ternyata menyelesaikan masalah itu ya bisa menggunakan berpikir komputasional. Ada lagi yang mau ngasih pendapat, memberi pendapat? Ada lagi? Azam, bagaimana perasaannya setelah belajar materi berpikir komputasional? Apakah susah, Bu? Pusing, Bu? Sedikit rumit. Oke, ada lagi? Menurut Azam rumit. Menurut Gamar seru dan menyenangkan. Menurut Naila, setelah belajar ini perasaan kamu gimana? Apakah membosankan, Bu? Atau seru karena kita harus berpikir kritis atau apa? Ya, sama menyenangkan dan mengetahui hal baru. Aufa, perasaan Aufa gimana nih setelah belajar berpikir komputasional? Sedikit rumit ya. Bagi laki-laki ini rumit nih, ya. Bagi anak-anak perempuan menyenangkan, bagi anak laki-laki rumit. Yang kedua, bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Ayo, boleh angkat tangannya. Bagian mana yang menurut kalian tuh paling sulit? Ayo. Yang mana? Ya, yang mana? Siapa yang mau berpendapat? Ayo. Bagian mana yang paling sulit? Yang mana? Ayo Adila, menurut Adila yang paling sulit itu yang mana? Abstraksi. Ada yang sama? Ya, abstraksi itu namanya abstraksi berarti kan tidak tadi diminta mencari inti atau satu masalah penting ya yang terjadi di dalam kelas tersebut. Masalah yang paling jadi penyebab kelas tersebut kotor. Apa masalah intinya? Tadi. Kalau kelompok 1 tadi apa masalah intinya? Apa? Tidak mengikuti aturan kelas. Kalau kelompok 2 tadi apa? Abstraksinya. Ya, membuang sampah sembarangan. Kelompok 3 abstraksinya apa tadi? Tidak ada yang piket membersihkan kelas. Kelompok 4 masalahnya apa? Abstraksinya tadi. Baca. Nah, kalau kelompok 4 menurut kelompok 4 masalahnya adalah alat kebersihan yang sering dipinjam tapi tidak dikembalikan ya. Nah, apakah ada yang sama di antara 4 kelompok ini? Ada yang sama nggak? Tidak ya. Nah, makanya itu cara berpikir kalian pasti berbeda-beda. Tapi semua jawabannya betul ya. Tapi kalau menurut kelompok 1 karena tidak mengikuti aturan kelas, kalau kelompok 2 tidak ada yang mau piket ya, kelompok 3. Kelompok 2 karena buang sampah sembarangan, kelompok 4 alat kebersihannya sering dipinjam ya. Tetap itu bisa jadi satu masalah. Ya, walaupun berbeda-beda tapi itu tetap benar. Oke, yang terakhir. Apakah ini ya nomor 3. Apa yang akan kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Apa yang akan kalian lakukan? Nah, belajar terus ya, mempelajari terus tentang berpikir komputasional. Apakah kalian ingin mempelajari lebih lanjut materi ini? Iya, kenapa? Karena ingin tahu lebih banyak ya tentang berpikir komputasional. Apalagi berpikir komputasionalnya menggunakan komputer. Mungkin akan lebih seru lagi ya. Oke. Oke, sekian pelajaran hari ini ya, sekian materi hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat ya bagi kalian. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Naila, pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa ladzina amanu wa amilus
solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naila. Sekarang kalian boleh bereskan bukunya dan kembali ke rumah kalian masing-masing. Terima kasih.